Ayat ini bagi saya cukup berkesan ya, karena satu bagian khususnya kalimat I know whom I have believed. Aku mengenal siapa atau kepada siapa aku percaya. Saya sangat yakin tidak banyak dan tidak semua orang Kristen, bahkan mereka yang mengikut Kristus puluhan tahun, berani berkata seperti Paulus, aku mengenal kepada siapa aku percaya. Di dalam ayat ini dikatakan I know, ini jelas bukanlah pengenalan yang sifatnya proposisional atau pengenalan informatif. Saya tahu tentang Yesus, tetapi saya mengenal secara pribadi. Ini adalah pengenalan yang sifatnya relasional lebih daripada informasional. Kalau saya berkata I know Ahok misalnya, Basuki Cahayapurnama, karena saya tidak punya hubungan pribadi dengan dia, maka ketika saya berkata I know Ahok, maka know di situ merujuk pada pengetahuan yang sifatnya informasi bahwa dia adalah gubernur. Tetapi karena saya tidak punya relasi pribadi, maka saya tentu tidak bisa berkata seperti Paulus ini, sesuatu yang sifatnya personal sekali. I know whom I have believed. Ini adalah pengenalan yang sifatnya relasi. Namun demikian saudara, kalau kita melihat bahwa kita mengenal Kristus, itu pada akhirnya yang lebih penting adalah relasi dan bukan informasi. Di dalam setiap relasi ada informasi. Kalau saya katakan saya mengenal dan percaya kepada Kristus, itu berarti saya tahu beberapa data tentang Yesus Kristus, dan ada informasi di otak saya sebelum juga itu menyentuh hati saya. Maka di dalam ayat ini sebenarnya saya berbicara tentang passionate conviction, keyakinan yang penuh gairah bahwa saya bukan hanya punya pengetahuan proposisional informasi tentang Yesus, tetapi juga relasi. Inilah yang dideskripsikan oleh Rasul Paulus. Nah, di dalam sesi ceramah ini saudara, saya akan mengajak kita lebih banyak membicarakan konten atau isi dari wawasan dunia, dan bagaimana kita memikirkan ini secara serius, karena mungkin ada di antara kita yang berada dalam transisi, dan oleh karena itu lebih banyak informasi memang yang akan saya sampaikan. Walaupun nanti di ujung terakhir di dalam ceramah ini saya berharap saya bisa memberikan sedikit aplikasi yang sifatnya lebih praktis, relasional. Kita mulai dengan cerita ini dulu saudara. Beberapa bulan yang lalu saya tertarik dengan pengetahuan ini saudara. Wow, ada masalah. Padahal tadi waktu dites baik-baik saja saudara. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Oke. Masalah yang bagus. Saudara, beberapa bulan yang lalu saya terus terang terpikir masalah ini. Karena saya sempat melayani di sebuah komunitas Indonesia di New Zealand, Selandia Baru. Nah, ketika saya bertemu sama orang-orang Indonesia di sana, mereka mengatakan ada sesuatu yang menarik. Pak Bejo, kata mereka, di sini hampir semua orang itu ateis. Kata komunitas Indonesia yang ada di New Zealand, orang-orang Kristen, hampir semua ateis. Namun lagu kebangsaan kami berjudul God Defend New Zealand, Allah membela New Zealand. Tapi hampir semua penduduknya sekuler dan ateis. Saya cek di beberapa buku dan sumber, misalnya saya cek di Cambridge Companion to Atheism. Sesuai Cambridge Companion membuat sebuah penelitian yang mengatakan bahwa hanya 20-22% saja yang ateis. Ini tahun 2004, saudara. Tapi Wikipedia mencatat 41,9% ateis New Zealand. Namun ada catatan di Wikipedia juga, mayoritas dari yang mengklaim beragama Kristen tidak ke gereja. Jadi yang terang-terangan secara formal mengaku dirinya ateis, mungkin yang terbaru ini juga hasil riset saudara, penelitian yang dicantumkan di Wikipedia,
hampir 42% tidak beragama dan mengklaim diri tidak percaya kepada agama ataupun Allah. Namun demikian mayoritas yang Kristen juga tidak ke gereja. Jadi hidup sebagai ateis praktis, kira-kira begini. Ketika saya merenungkan ini, saya melihat bahwa ada jurang yang besar antara apa yang dinyanyikan dan apa yang dipercayai. Yang dinyanyikan katakanlah oleh tim-tim kesebelasannya misalnya, atau tim olahraga mereka adalah Allah membela. Tetapi banyak di antara mereka sebenarnya tidak percaya Allah. Saya mengkhawatirkan bahwa kondisi gereja ada kemiripan dengan ini. Ada perbedaan yang signifikan antara apa yang dinyanyikan di gedung gereja dengan apa yang betul-betul dipercayai. Ada gap yang besar seringkali antara apa yang kita nyanyikan dan apa yang kita percaya dan apa yang kita lakukan. Dan mungkin nanti saya akan memberikan contohnya di akhir dari bagian ceramah ini. Sebelum kita melanjutkan tentang memikirkan ulang wawasan dunia kita sesuai dengan judul ini, saya ingin mengklarifikasi definisi, walaupun yang lalu sudah dibahas. Klarifikasi definisi adalah salah satu isu yang paling penting dalam sebuah diskusi. Kemarin anak saya yang umur 8 tahun, waktu jam makan siang kita suruh makan, tidak mau susu. Seperti biasa, dia cari alasan, gak mau, gak enak, gak suka. Lalu kemudian kita bilang, ini sudah jam makan, kamu harus makan. Lalu tiba-tiba dia datang kepada kami, papa mamanya, dan berkata, Mama, saya mau puasa. Wah, udah kaget. Puasa? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Ya puasa, tidak makan. Loh, tadi bilang tidak makan karena gak suka makanannya dan masih kenyang dan alasan-alasan seperti kebiasaan anak kecil. Tiba-tiba dia tahu bahwa strategi itu tidak berhasil dan dia berubah dan berkata, saya mau puasa. Saya bilang, definisikan apa artinya puasa? Ya puasa. Puasa itu tidak makan, Pak. Saya heran, papa mamanya aja jarang puasa kok. Kamu tiba-tiba kok nggak mau makan pakai alasan puasa. Lalu saya jelaskan, ya, puasa itu kalau dalam konteks rohani dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu. Berdoa, lebih fokus, menahan nafsu. Dia nggak ngerti. Dia bilang, apa itu? Nah, terus kenapa kamu menggunakan kata puasa? Selain dalam konteks diet tentu saja, itu lain lagi maknanya. Kamu kan tidak sedang diet, kamu sudah kurus kerempeng, ngapain kamu puasa? Kamu tidak punya maksud rohani. Susah. Klarifikasi definisi itu begitu penting. Karena kalau tidak, orang bisa menggunakan kata yang sama dengan tujuan yang berbeda. Ini anak memang kreatif. Satu kali dia bilang adiknya jelek, kamu jelek. Saya bilang, jangan bilang jelek ke orang lain. Terus dia bilang lagi, kamu tidak bagus. Kreatif. Saya bilang, itu sama saja. Sesuai. Oke, saya cuma bergurau sejenak. Apa itu wawasan dunia? Sederhananya, wawasan dunia adalah sebuah pandangan yang menyeluruh tentang dunia. A worldview is an overall view about the world. Ini definisi yang sangat pendek sekali, yang menurut saya cukup merangkumkan. Atau sebuah wawasan dunia adalah jawaban-jawaban atau total dari jawaban-jawaban yang diberikan orang kepada pertanyaan-pertanyaan terpenting dalam kehidupan. Kata Ronald Ness, atau ini yang saya lebih suka, James Sire, sebuah wawasan dunia adalah sebuah komitmen, sebuah orientasi fundamental dari hati yang bisa dinyatakan dalam bentuk kisah ataupun serangkaian prasuposisi. Perhatikan kata yang saya tebalkan di sana, komitmen, orientasi hati. Ini mencerminkan sesuatu yang sangat dalam menyentuh diri kita dan cara kita melihat segala sesuatu, apapun itu, betul-betul apapun itu, pekerjaan, keluarga, seks, uang, pekerjaan atau studi, apapun, dan nanti kita melihat. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Yakub Tri dan mungkin Saudara Vincent sudah berbicara dan saya melihat materi mereka menarik sekali dan saya mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, yang saya
waktu pertama kali mendengarnya langsung jatuh cinta dengan pendekatan ini. Wawasan dunia adalah sebuah kerangka berpikir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting dalam kehidupan yang disebut dengan big questions of life. Pertanyaan-pertanyaan besar yang mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Itu pertanyaan besarnya. Saya tidak akan mengulangnya. Sebagai contoh, seorang ateis, ada banyak macam ateis, mungkin akan menjawab pertanyaan terasal muasal dengan berkata, oh ya, alam semesta berasal dari evolusi kosmos melalui proses yang disebut Big Bang, lalu kemudian menghasilkan sel hidup pertama di lautan, di dalam proses perubahan dari lumpur purba menjadi sel hidup yang pertama, dan setelah menjadi sel hidup yang pertama akan berevolusi dalam jangka waktu yang lama dan menjadi manusia. Itu disebut evolusi biologis. Sehingga manusia adalah binatang yang rasional, mesin yang kompleks. Maka ketika manusia dikubur, tidak usah tanya lagi kemana dia setelah mati, karena tidak ada kehidupan setelah kematian. Itulah destiny-nya. Dan moralitas adalah sesuatu yang relatif, tergantung individu atau komunitas. Makna hidup, untuk apa kita hidup? Saya yakin banyak ateis akan menjawab, bebas, tentukan sendiri, karena eksistensi mendahului esensi. Karena kita ada, lalu kita memutuskan apa esensi hidup kita. Eksistensi kita mendahului esensi, karena tidak ada Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Paham ini disebut eksistensialisme versi ateis. Sudah bisa melihat bahwa seorang ateis memiliki cara berpikir yang demikian. Ini akan mempengaruhi cara dia memilih pacar, ini akan mempengaruhi cara dia memilih pekerjaan, ini akan mempengaruhi bahkan cara dia bekerja, dan seterusnya. Saya harap Anda bisa mengkaitkannya. Nah, sekarang berpindah dari ateis, saya mau berpindah ke agama. Agama adalah sebuah wawasan dunia, atau lebih teknis kita menyebut salah satu komponen dari agama adalah wawasan dunia. Semua agama mengandung pengajaran tentang wawasan dunia, tak terkecuali Kristen. Ninian Smart, salah seorang tokoh utama di dalam studi agama-agama, dia berkata bahwa agama itu memiliki sedikitnya 7 dimensi. 7 dimensi. Kalau Anda lihat itu, yang di atas ada dimensi doktrin. Misalnya kalau Kristen, Allah menciptakan langit dan bumi, penciptaan Tritunggal misalnya. Ada dimensi mitos, kisah, misalnya kisah-kisah mujizat Yesus, kisah Yesus mati dan bangkit. Ada dimensi ethical atau etis, jangan mencuri, murah hati. Ada dimensi ritual, yang namanya agama itu pasti ada ritualnya. Kebaktian misalnya, ada liturginya. Ada gereja yang berkata, gereja saya nggak punya liturgi Pak, karena bebas Pak. Itu bohong. Semua gereja punya liturgi, termasuk yang nampak bebas pun itu adalah sebuah liturgi. Jadi ada liturgi semua, ada kebaktian, itu ada format-format yang mengandung makna-makna teologis. Ada dimensi pengalaman rohani, mengalami mujizat misalnya, atau providensial Allah. Ada dimensi institusi, misalnya organisasi. Gereja itu adalah sebuah organisasi, sekalipun sifatnya mungkin organik dan luas. Ada dimensi material, gedung. Jadi namanya agama itu mencakup semua dimensi. Namun dimensi yang paling atas, Anda lihat, doktrin dan mitologi. Di sanalah biasanya wawasan dunia itu lebih jelas kelihatan, walaupun tidak berarti dimensi di bawahnya tidak mengandung wawasan dunia. Gereja Ortodoks Timur misalnya sangat menekankan teologi berada di balik ritual dan di gedung gereja. Anda perhatikan, gedung gereja kontemporer sekarang ini banyak sekali gedung gereja ya, yang bahkan simbol salibnya nggak ada, diganti bunga dan bunga.
Tapi kalau Anda pergi ke gedung gereja Ortodoks Timur, di situ penuh dengan simbol-simbol yang berbicara tentang iman Kristen dari mula-mula sampai sekarang. Sejarah itu sangat kuat sekali di dalam setiap komponen seni yang ada di dalam gedung. Sobat kasih Tuhan, wawasan dunia itu diajarkan oleh setiap agama, dan bahkan kita bisa melihat agama sebagai sebuah wawasan dunia. Artinya, semua agama menjawab pertanyaan ini. Itu artinya, ketika saya berkata bahwa agama adalah sebuah wawasan dunia, maka saya mengatakan bahwa semua agama menjawab pertanyaan-pertanyaan terpenting dalam kehidupan, yaitu asal muasal, siapakah manusia, untuk apa manusia hidup, bagaimana kita menentukan kebenaran dan kebaikan, dan setelah mati kita menuju ke mana. Nah, di dalam sesi ini saya ingin kita memikirkan ulang wawasan dunia kita. Kita mulai dengan beberapa poin. Ada 5 hal yang mau kita lakukan dengan cepat sekali. Pertama, mengevaluasi alasan kita mempercayai wawasan dunia kita. Kita semua punya wawasan dunia. Pertanyaannya adalah apa alasannya kita percaya. 2, mengganti yang lama dan mengadopsi yang baru. 3, menjernihkan apa yang kita percaya. Karena banyak di antara orang yang punya wawasan dunia, ada orang Kristen, wawasan dunia seharusnya Kristen, tapi kecampur-campur dengan yang lain. Sinkretistik. 4, mendalami mengapa kita percaya apa yang kita percaya, dan menghidupi wawasan dunia secara lebih konsisten. Kita mulai dengan yang pertama, mengevaluasi alasan kita mempercayai wawasan dunia. X, misalnya Kristen. Mengapa sih kita mempercayai kekristenan, saudara? Nah, secara cepat saudara, ada satu buku yang sebenarnya memberikan juga kepada saya satu metode. Di kelas-kelas saya filsafat agama, biasanya saya tanya pertanyaan yang sama, yaitu mengapa kamu percaya agama yang kamu anut sekarang ini. James Tyler di dalam risetnya kepada banyak mahasiswa, dia menemukan bahwa kebanyakan orang mempercayai sesuatu itu karena faktor-faktor berikut ini. Misalnya, sociological reasons, alasan-alasan yang bisa dikelompokkan dalam kategori sosiologi. Saya percaya Kristen karena orang tua saya Kristen, atau teman saya Kristen, atau teman sekolah saya Kristen, masyarakat tempat saya dibesarkan Kristen. Ini alasan sosiologis. Saya perhatikan ketika seseorang mempercayai sebuah wawasan dunia hanya karena faktor sosiologis, maka ketika dia berpindah, misalnya bermigrasi ke daerah lain, sangat mungkin akan terjadi perpindahan atau perubahan wawasan dunia. Inilah yang terjadi misalnya kepada banyak orang, misalnya dari latar belakang muslim, yang pergi ke luar negeri, misalnya menjadi TKW. Ketika mereka menjadi TKW ke luar negeri, belum lama ini saya bertemu dengan beberapa di antara mereka. Saya tanya, sekarang Kristen? Oh iya, Kristen. Beberapa waktu lalu Muslim. Ya, kenapa? Kenapa berubah? Dia bilang, sebelumnya saya seumur hidup Muslim karena itulah satu-satunya agama yang saya tahu. Orang tua saya, teman sekolah saya, semua komunitas saya Muslim di desa saya, semua. Jadi saya tidak pernah mendengarkan Injil sama sekali. Ketika saya menjadi TKW di luar negeri, maka saya mendengarkan berita Injil. Dan salah seorang di antara mereka berkata, kalau saya tahu bahwa kekristenan itu seperti ini, saya berharap sudah dari dulu saya jadi orang Kristen. Tapi perpindahan lokasi geografislah yang membuat dia akhirnya mungkin. Maksud saya adalah, itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertobatan atau perubahan wawasan dunia ini. Alasan psikologis adalah alasan yang sangat umum. Mengapa mempercayai agama X? Karena itu membuat hidup saya lebih bermakna dan damai. Sebelum saya percaya Yesus, ada damai dalam hidupku. Setelah damai, masalahnya adalah alasan psikologis adalah alasan yang tidak kuat untuk bisa berdiri sendiri, tentu saja. Karena ada banyak orang Kristen
mungkin banyak adalah kata yang berlebihan. Ada sebagian orang Kristen yang pindah agama ke Buddha dan mengatakan, saya mengalami damai setelah masuk agama Buddha. Anda perhatikan, jadi perasaan ini adalah sesuatu yang sifatnya sangat subjektif. Berikutnya lagi ada orang yang memberikan alasan, saya percaya karena pengalaman atau guru atau buku rohani membuat saya percaya hal ini. Maksudnya guru rohani. Kenapa kamu menjadi orang Kristen? Ya karena saya diajar dari kecil di sekolah Kristen, oleh guru-guru Kristen disuruh baca buku-buku Kristen. Ini dikelompokkan dalam religious reasons. Next, philosophical reasons. Kenapa percaya X? Logis, masuk akal, konsisten, koheren. Agama X didukung oleh bukti arkeologi dan sejarah. Saya ingin Anda memperhatikan faktor-faktornya dulu. Bahkan ada yang percaya biological reasons. Bayangkan, ada alasan biologis untuk mempercayai sebuah wawasan dunia. Contoh. Ada orang yang percaya bahwa kepercayaan terhadap sebuah wawasan dunia tertentu adalah sebuah mekanisme biologis untuk keberlangsungan hidup. Contoh, ada orang yang percaya Tuhan. Setelah dia percaya Tuhan, dia semakin optimis karena katanya kalau di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Maka setelah dia percaya Tuhan, dari ateis percaya Tuhan, hidupnya lebih optimis karena Tuhan mengatakan di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Setelah optimis, perhatikan, orang yang optimis itu bisa juga secara kesehatan ada kaitannya, lebih baik. Orang yang pesimis, cenderung cemas, takut menghadapi kehidupan, cenderung kesehatannya turun. Sedangkan orang yang optimis cenderung lebih sehat. Maka ini cuma ilustrasi. Ada yang menafsir bahwa kenapa kok kita ini percaya? Karena ternyata setelah kita coba percaya kepada Tuhan dari ateis, ternyata itu menimbulkan sebuah mekanisme membuat tubuh kita lebih sehat. Namun bisa dibantah sebaliknya. Perhatikan, sebaliknya juga benar. Seorang yang dari percaya Tuhan pindah jadi ateis bisa mengatakan hal yang sama. Contoh, dia berkata, dulu waktu saya percaya Tuhan, saya terlalu bergantung kepada Tuhan. Setelah saya nggak percaya Tuhan, saya lebih self-confident, saya lebih percaya diri. Dan karena saya percaya diri, maka saya lebih kuat lagi menjalani hidup ini dengan segala tantangannya, dan saya lebih sehat. Anda melihat bahwa biological reasons ini juga sesuatu yang bisa ditafsir untuk mendukung agama atau kepercayaan apapun sebagaimana alasan lainnya. James Sire sendiri di dalam bukunya menyarankan, dan saya pikir saya bisa setuju, bahwa kita memilih sebuah wawasan dunia mungkin pertama-tama karena alasan sosiologis. Tidak bisa dipungkiri mayoritas Anda menjadi percaya agama tertentu karena faktor sosiologis itu cukup kuat. Namun kalau kita semakin dewasa, kita harus mulai merenung bahwa itu bisa salah. Alasan-alasan itu bisa tidak tepat, dan oleh karena itu dia menyarankan untuk mencari atau memilih sebuah wawasan dunia yang mampu memberikan penjelasan terbaik atas segala fenomena. Contoh, mampu menjelaskan semua data yang relevan dalam ilmu sejarah, ilmu pengetahuan, pengalaman pribadi, ada konsistensi internal, konsisten dengan semua hal lain yang kita ketahui benar, dan menyediakan sebuah gambaran yang lebih koheren tentang dunia, diri, dan semua hal yang lain. Maksudnya, kalau Anda adalah orang Kristen, apakah kekristenan kita ini sekedar karena alasan-alasan ini? Ataukah kita percaya kekristenan bukan hanya sebuah alasan satu atau dua di antara yang lain, tapi apakah kita percaya kekristenan sebagai sebuah wawasan dunia yang terbaik dan sekaligus terbenar di antara semua opsi yang ada? Nah, kita tidak sedang mau menjalankan ini, saudara. Mengevaluasinya memerlukan waktu yang sangat lama, dan di Petra kita pernah membuat mata kuliah itu Christian Worldview 1 semester. Saya cuma ingin mengatakan bahwa di dalam rethinking worldview, memikirkan ulang, saya mendorong Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk menguji
apa dan mengapa kita percaya, alasan apa yang sebenarnya membuat kita percaya, dan mengingat bahwa setiap alasan memiliki kelemahannya masing-masing, dan karena itu kita harus mencari sebuah alasan, penjelasan terbaik tadi dikatakan oleh James Sire untuk melihat sesuatu yang lebih utuh. Kekristenan sebagai sebuah wawasan dunia mampu memberikan penjelasan yang lebih baik. Nah, saya juga mendorong lakukan hal yang kedua di dalam rethinking our worldview. Kita orang Kristen ataupun siapapun yang hadir di ruangan ini, saudara, saya dorong kita punya keterbukaan hati dan pikiran untuk mengganti yang lama dan mengadopsi yang baru. Ini adalah ciri orang yang terbuka, ya. Dan saya waktu mempersiapkan ini, saya mengingat, saya boleh lebih baik cerita, sharing pribadi, sesuatu yang lebih kelihatan mungkin jelas. Bagaimana wawasan dunia saya berubah. Nah, saya ceritakan di sana, saya mencoba merenung, mengingat-ingat apa yang saya percaya sebelum saya bertobat, yaitu sebelum Juli 1993. Jadi itu waktu saya masih kecil, SD, SMP, sampai SMP kelas 3. Apa yang saya percaya waktu itu? Nah, saya mengingat bahwa sebenarnya saya itu secara umum percaya manusia itu diciptakan oleh Allah, tapi saya juga nggak yakin sebenarnya. Jadi sebenarnya ada kecenderungan percaya Tuhan mencipta manusia, tapi penuh keraguan, khususnya kalau mendengar teori-teori pesaing. Kedua, siapakah manusia? Kalau saya ditanya pada saat itu, ya makhluk dengan 2 tangan, dengan 2 kaki, tapi monyet juga 2 tangan 2 kaki, ya. Saya tidak punya penjelasan yang lebih jelas karena itu common propertinya. Saya tidak mengerti konsep spirit or soul, roh atau jiwa, aspek immaterial dari tubuh selain aspek material. Saya tidak berpikir seperti itu waktu saya SMP. Saya cuma tahu manusia adalah makhluk seperti ini, punya 2 tangan, 2 kaki, dan seterusnya. Lanjut. Untuk apa saya hidup? Saya ingat, saudara, karena papa mama saya bukan orang kaya. Rumah 3 tahun sekali pindah karena kontrak, ya kontraktor maksudnya, kira-kira 2-3 tahun. Mereka kerinduan saya jadi orang kaya. Saya hanya berpikir saya ingin jadi orang sukses, kaya, dan ada keraguan juga sebenarnya, karena saya melihat ada orang kaya yang tidak bahagia. Jadi sebenarnya tidak jelas juga sebenarnya apa yang saya percaya tentang makna hidup. Tapi ya secara umum pengen jadi orang sukses. Kebenaran dan moralitas terserah saya. Contohnya sederhana, papa mama saya penjudi dan saya tidak suka mereka menjadi penjudi. Kenapa? Itu mempermalukan saya. Karena setiap kali saya ditanya sama teman-teman, papa mamamu kerja apa? Saya susah jawabnya. Gak enak jawab penjudi, gak membanggakan. Kenapa? Karena di desa itu orang kalau langsung mengertikan raut wajahnya kalau saya bilang tupok kui atau judi, itu apa ya? Tapi sudah tahu, saya sendiri berjudi. Saya sendiri berjudi, tapi saya berjudi tidak tiap hari. Papa saya dan mama saya tiap hari. Saya sekolah sambil judi, main-main. Tapi saya mengokekan judi yang saya lakukan, tapi saya tidak oke dengan papa mama saya mata pencahariannya judi. Saya nggak oke. Saya nggak konsisten. Anda lihat ya? Saya sendiri melakukan, oke untuk diri saya, tapi orang lain melakukan. Kalau saya melakukan, saya nggak setuju karena itu merugikan saya. Ada semacam inkonsistensi. Kalau saya ingat-ingat. Tujuan akhir, setelah mati kemana saya? Well, sejujurnya waktu saya ingat-ingat ini, saya tidak tahu kemana. Yang saya tahu secara umum katanya ada surga dan neraka. Oke, mungkin itu juga yang benar, tapi saya juga tidak tahu. Dan saya juga tidak tahu saya akan kemana. Nah, kenapa saya tunjukkan ini? So, lihat itulah perubahannya ketika saya bertobat. Ketika saya menjadi orang Kristen, ada satu perubahan melalui khotbah-khotbah yang diberikan. Firman Tuhan yang saya baca mengubah wawasan dunia saya menjadi lebih jelas. Dari manakah saya berasal? Penciptaan Allah. Perhatikan, siapakah manusia? Gambar dan rupa Allah. Artinya saya mirip dengan Allah dan mewakili Allah. Saya mirip dengan Allah, moralitas saya mencerminkan Allah yang punya moralitas.
Saya adalah makhluk penyembah, saya rindu menyembah Dia karena saya juga memiliki aspek rohani selain aspek materi. Dan saya juga punya kuping, telinga, mata yang bisa melihat, bisa mengecap, sebagaimana Allah juga bisa mendengar dan mengecap. Itu konsep saya. Dan untuk apa hidup? Mempermuliakan Dia. Karena Dia yang mencipta saya, ya saya hidup untuk Dia. Sederhana sekali. Untuk apa? Bagaimana saya menentukan benar dan salah? Orang selalu mengatakan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Masalahnya adalah perintah dan larangan Allah berasal dari mana? Menurut saya, dari karakter Allah. Karena Allah itu suci, maka kita harus suci. Dan seterusnya, karena Allah itu kasih, maka kita harus mengasihi. Dan seterusnya, untuk apa? Tujuan akhir hidup saya, kalau saya mati, saya kemana? Saya yakin saya mati bersekutu dengan Allah, yang biasa disebut dengan orang surga, atau mungkin lebih tepat kebangkitan tubuh di dalam langit dan bumi yang baik. Anda mungkin bisa memperhatikan bahwa ada perubahan di sana. Saya merubah wawasan dunia, dan pertobatan itu mengandung unsur penggantian atau perubahan wawasan dunia. Saya memberikan contoh-contoh yang lebih ekstrim. Di dalam buku yang pertama, Why I Became an Atheist, A Former Preacher Rejects Christianity, John Loftus. Itu adalah buku yang dikarang oleh mantan pengkhotbah Kristen yang jadi ateis. Di dalamnya, dia menulis kisah-kisah yang akademis tentang mengapa dia menolak kekristenan, walaupun dulu dia seorang pengkhotbah Kristen. Ini buku yang berbobot, sangat berbobot. Sebaliknya, Anthony Flew, There Is a God, no-nya dicoret, adalah seorang ateis kawakan, lebih dari 50 tahun menjadi ateis, menulis puluhan buku, semuanya nadanya ateisme, tokoh yang disebut-sebut satu di antara top 5 ateis, satu di antara 5 ateis terkemuka pada zamannya. Terakhir, dia berubah pikiran dan percaya Tuhan, tapi bukan Kristen. Dia menjadi seorang deis. Deis itu artinya percaya Tuhan, tapi tidak percaya Tuhan itu berinteraksi dengan dunia, tapi dia percaya Tuhan. Jadi itu adalah sebuah buku yang sangat terkenal sekali dan mayor, perubahan wawasan dunia yang sangat besar dari seorang tokoh ateis sampai mengakui ada Tuhan. Next, bawahnya The Cross and the Crescent. Ini sama namanya saya agak sulit, coba saya lihat. Oh iya, Gerald Durst. Gerald Durst adalah seorang Kristen, tokoh Kristen yang menjadi Muslim. Seorang tokoh Kristen yang akhirnya menjadi Muslim dan menulis buku-buku banyak sekali intro tentang Islam. Sebaliknya yang di bawahnya Seeking Allah, Finding Jesus, Nabil Qureshi adalah mantan Muslim yang jadi Kristen. Nah, ketika saya menunjukkan ini, saya mengatakan pada saudara bahwa di dunia ini terjadi perubahan-perubahan wawasan dunia oleh tokoh-tokoh yang besar dari masing-masing agama, dan itu umum. Kenapa saya ceritakan ini? Sederhana, kalau Anda mau pindah agama, ya lakukan saja gitu. Sudah banyak contohnya, gitu. Sudah banyak contohnya. Kalau Anda yakin bahwa kepercayaan Anda yang lama itu salah, ada sesuatu baru yang menarik, dan menurut Anda mampu memberikan penjelasan yang lebih baik terhadap sebuah realita dunia, jangan takut. Bukankah kita harus melangkah sesuai keyakinan dan bukan sekedar bertahan karena sultan? Saya pernah putus pacar, saudara. Pernah ya? Dan saya harus mengakui jujur, kadang-kadang orang-orang yang pacaran itu bertahan karena sungkan, tinggal menemukan momentumnya. Dan ketika waktu saya putus pacar itu, saya sungkan sekali putusin. Kenapa? Wong saya sendiri yang ngajak dia pacaran. Maksud kau yang memulai, kau yang mengakhiri, enggak enak. Sungkan kadang-kadang membuat kita disulit move on, gitu ya. Jangan. Kata orang, saya selalu menggunakan kata itu. Karena ada orang yang beragama, dia sudah tahu ada banyak masalah dalam agamanya. Dia sudah tahu, dia tertarik akan kebenaran baru, gak berani melangkah. Saya memberikan contoh, ada banyak tokoh yang melangkah, gak apa-apa.
Saya sih menyesalkan, tapi saya katakan kalau itu keyakinanmu, langkah aja. Tapi saya tidak menyarankan. Itu Christian worldview. Sekarang pindah-pindah sekarang di dalam internal kekristenan. Nah, saya percaya bahwa ada banyak hal yang mempersatukan antara Katolik dan Protestan. Dengarkan kalimat saya baik-baik. Ada banyak hal yang mempersatukan antara Kristen Katolik dengan Protestan. Namun juga ada banyak hal yang memisahkannya. Oke, jangan tanya sama saya lebih banyak mana. Itu pertanyaan yang tricky dan saya nggak mau menjawabnya sekarang. Saudara, tadi saya berikan 2 contoh buku yang ini semua ngomong-ngomong bukunya kecuali 1 saya punya semua dan saya mencoba membaca. Menarik buat saya. Holy Grail dikarang oleh mantan Katolik yang pindah ke Protestan. Salah satu buku top yang ditulis oleh mantan aktivis Katolik yang pindah ke Protestan. Sebaliknya, Rome Sweet Home dari Protestan pindah ke Katolik. Bahkan yang Rome Sweet Home sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, dari Protestan pindah ke Katolik. Dari tokoh Protestan. Nah, saya menyebut yang ini bukan sebagai penggantian wawasan dunia, tetapi perubahan belief. Anda lihat, ini masih sama-sama di dalam ranah Christian worldview, tetapi ada perubahan belief, walaupun di dalam satu kategori yang sama, yaitu wawasan dunia Kristen. Dan saya mengatakan, kalau Anda yakin bahwa Anda perlu meninggalkan yang lama dan berpindah pada baru karena alasan-alasan yang jelas, syarat saya, pindah. Ikuti keyakinanmu dan jangan bertahan karena sungkan. Nah, apa yang membuat orang berubah, saudara? Apa yang membuat wawasan dunia berubah? Beberapa faktor yang membuat wawasan dunia berubah adalah pengetahuan baru, misalnya khotbah, Alkitab misalnya, atau buku, atau artikel, koran, apapun. Contoh, ketika Anda dapat pengetahuan baru, Anda merasa pengetahuan yang baru atau wawasan dunia yang baru itu lebih konsisten, lebih koheren, lebih mampu menjelaskan fenomena. Inilah yang terjadi pada Anthony Flew yang puluhan tahun jadi ateis akhirnya percaya Tuhan. Kenapa? Salah satu faktornya adalah dia melihat bahwa DNA manusia itu mengandung informasi, dan kalau ada informasi tidak mungkin hasil produk biologi semata. Harus ada perancang cerdas, intelijen, desain. Maka Tuhan itulah yang mampu menjelaskan eksistensi informasi di DNA. 2. Dia mengatakan bahwa meja sampai kapanpun tidak mungkin menjadi sadar. Saya ini punya kesadaran, meja tidak punya kesadaran. Maka dia melihat ateisme tidak mampu menjelaskan fenomena consciousness, kesadaran. Manusia punya kesadaran. Dan menurut ateis, asal muasal manusia bukan kesadaran. Karena dentuman besar atau Big Bang dimulai dari materi yang bukan kesadaran. Tapi ujungnya melalui proses yang panjang evolusi kosmos, kimia, dan biologis, akhirnya menjadi manusia yang sadar. Tidak mungkin. Tidak mungkin kesadaran dimulai dari non kesadaran. Ini analisis dari Anthony Flew yang membuat setelah dia belajar, membuat dia berubah. Atau pengalaman baru, pengusiran setan, krisis, Anda sakit, Anda sembuh, kekosongan jiwa, lalu Anda percaya. Misal dalam kasus kekristenan ada banyak orang yang sakit didoakan nggak sembuh, didoakan dalam nama Yesus sembuh, lalu dia percaya kepada Yesus, lalu dia mulai mengadopsi Christian worldview. Anda lihat, pengalaman hidup bisa merubah sebuah wawasan hidup seseorang atau menjadi pemicu paling sedikit perubahan wawasan. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, saya biasanya kalau sudah diskusi dengan orang, saya memberitakan Injil, kok kayaknya dia tetap menolak, ya nggak apa-apa. Karena memang cara untuk merubah wawasan dunia seseorang nggak harus melalui diskusi, bisa melalui dia mengalami hidup, bisa dia sakit dulu baru nanti percaya. Apalagi kalau kanker yang berat misalnya. Selanjutnya, wawasan dunia selain bisa di dalam rangka memikirkan ini kita bisa mengganti yang lama, mengadopsi yang baru, juga bisa masuk dalam kegiatan memikirkan ulang. Ini adalah menjernihkan apa yang kita percaya. Ini penting. Kenapa? Karena ada banyak orang yang wawasan dunianya itu campur-campur di otaknya. Misalnya,
Saudara, misalnya adalah ini. Saudara lihat nggak? Waktu saya tadi berikan contoh ini sebelum saya jadi Kristen, itu kecampur-campur. Saya cenderung percaya manusia dicipta oleh Allah, tapi makna hidupnya nggak ada kaitan sama Allah. Tujuan hidupnya nggak jelas, kebenaran dan moralitas juga nggak ada kaitannya dengan Allah. Ini adalah contoh bagaimana wawasan dunia yang saya miliki tidak jelas, tidak konsisten sebelum saya bertobat. Dan itu saya kira disebabkan oleh faktor usia dan pengetahuan. Maklum masih SMP, gak jelas, belum mikir secara serius. Kedua, pengetahuannya juga masih belum banyak. Jadi ini membuat ketidakjelasan. Nah, selain itu, menjernihkan, ini poinnya, menjernihkan apa yang kita percaya di dalam kerangka kita memikirkan ulang wawasan dunia, juga bisa terkait dengan konsep-konsep sinkretisme misalnya. Misalnya fenomena Buddha Kristen, maksud saya, banyak orang mengklaim diri penganut agama Buddha namun percaya pada Tuhan pencipta. Saya perhatikan, banyak orang mengklaim diri agamanya Buddha tapi percaya pada Tuhan pencipta dan pengatur dunia. Ini adalah fenomena yang sangat umum, saudara. Padahal sebenarnya agama Buddha itu non-teis, tidak berbicara tentang Tuhan. Bahkan sebagian tokohnya menegaskan bahwa agama Buddha itu ateis, tidak percaya Tuhan pencipta dan pengatur dunia. Misalnya di dalam buku Keyakinan Umat Buddha, Dr. Sri Damananda halaman 367 mengatakan dengan jelas, selama lebih dari 2500 tahun di seluruh dunia umat Buddha telah menjalani dan memperkenalkan ajaran Buddha dengan sangat damai tanpa perlu mendukung konsep Tuhan pencipta dan seterusnya. K.N. Jayatileke di dalam bukunya, ini tokoh Buddha ya, dua-duanya ini tokoh Buddha. Dalam bukunya The Message of Buddha halaman 105 berkata, seorang penganut agama Buddha adalah seorang ateis, dan agama Buddha dalam kedua bentuknya, Theravada maupun Mahayana, adalah ateisme. Dua-duanya adalah klaim dari tokoh agama Buddha. Menariknya di Indonesia ada banyak orang mengklaim agamanya Buddha tapi percaya Tuhan dan bahkan percaya Adam dan Hawa. Nah, ini adalah contoh sinkretisme. Jadi saya mengatakan di dunia ini ada banyak orang yang wawasan dunianya kecampur-campur. Contohnya fenomena Bugis atau fenomena Kristen Islam. Islam dan Kristen merupakan dua agama teistik yang terbesar di Indonesia, tetapi saya amati banyak orang Kristen percaya pada Allah yang unitarian. Percaya pada Allah, tapi Allah itu unitarian, satu pribadinya. Atau percaya pada Tritunggal, tapi sama-sama dan tidak jelas. Dan ujung-ujungnya kalau kita ajak diskusi, jadi satu pribadi lagi. Ini banyak orang Kristen yang tidak pernah punya konsep Allah Tritunggal, selalu berpikir bahwa Allahnya satu pribadi. Di perjanjian lama disebut Bapa, di perjanjian baru disebut Yesus, sekarang disebut Roh Kudus misalnya. Sebenarnya kekristenan mempercayai Allah Tritunggal, satu hakikat Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ini, saudara, banyaknya orang Kristen yang punya paham unitarian ini menunjukkan bahwa gereja gagal untuk mengajarkan keunikan iman Kristen dan membentuk wawasan dunia Kristen yang utuh. Karena bahkan konsep Allahnya saja tidak jelas. Apa yang menjadi keunikan iman Kristen? Selanjutnya, kalau ini menjernihkan apa yang kita percaya, saudara, dan itu penting sekali. Saya mendorong saudara, apapun yang Anda percaya, Anda harus jernih. Apa sih sebenarnya? Kalau Anda menyebut diri Anda Kristen, apa sih itu Kristen? Harus jelaskan. Demikian pula dengan yang lain. Yang terakhir, saudara, mungkin sebelum praktis adalah mendalami mengapa kita percaya apa yang kita percaya. Ini adalah sebuah kegiatan rethinking worldview. Sebuah kegiatan memikirkan ulang wawasan dunia kita adalah mendalami mengapa ya saya ini kok percaya pada apa yang saya percaya. Saya berikan contoh pengakuan iman rasuli. Saya boleh tahu berapa banyak di antara saudara yang di gereja Anda kalau hari Minggu itu mengucapkan pengakuan iman rasuli? Boleh angkat tangan? Lebih tinggi? Wow, banyak sekali. Thank you, terima kasih. Ini yang versi Protestan. Versi Katolik ada sedikit perbedaan, esensinya sama.
Perhatikan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, atau Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Terus poin 8, aku percaya kepada Roh Kudus. Anda lihat bahwa pengakuan iman rasul ini strukturnya sangat trinitarian, strukturnya sangat didasarkan Tritunggal, dimulai dari Bapa, lalu Yesus, baru Roh Kudus. Jadi inilah keunikan iman Kristen. Nah sekarang saya mau tanya dengan jujur, saudara. Berapa banyak di antara saudara waktu pengakuan iman rasul itu benar-benar waktu melihat teksnya atau hafal itu benar-benar menghayati setiap poin dan tahu mengapa Anda percaya setiap poin itu? Mengapa Anda percaya Allah? Mengapa Anda percaya Allah patut disebut Bapa? Mengapa Anda percaya Yesus Kristus mati dan bangkit? Mengapa Anda percaya pada Roh Kudus? Mengapa Anda percaya pada pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal? Mengapa? Itulah pertanyaan saya. Coba Anda simulasikan pemikirannya seperti ini untuk memperjelas pertanyaan mengapa itu penting. Coba lihat ini, misalnya satu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Mengapa percaya pada Allah? 1,1 miliar orang tidak percaya Allah. 1,1 miliar ini adalah angka gabungan antara agnostik dengan ateis. Sekarang ini orang Kristen kira-kira 2,2 miliar, Muslim 1,6 miliar, non-religious group yang meliputi ateis, agnostik yang nggak percaya Tuhan, nggak peduli pada Tuhan, nggak tahu Tuhan ada atau tidak, nggak yakin, atau semua itu satu kelompok non-religious 1,1 miliar. Forum Pew Research itu penelitian di 230 negara. Kalau Anda berkata, aku percaya pada Allah, pertanyaannya 1 miliar lebih yang nggak percaya. Apakah Anda tahu mengapa Anda percaya Allah? Kalau saya waktu baca ini, saudara, di pengakuan iman rasul saya mengucapkan aku percaya pada Allah. Ya mungkin karena saya dosen. Di otak saya itu langsung bermunculan berbagai argumentasi, kosmologis, desain, teleologis, begitu ya, muncul terus. Jadi saya percaya Allah ini tidak ngawur. Saya tahu ada 1 miliar orang yang nggak percaya Allah. Saya dulu pun ragu-ragu. Sekarang saya percaya, saya tahu kenapa saya percaya. Boleh didiskusikan. Maksud saya adalah dulu saya ketika pengakuan iman rasul itu cuma ngomong aja tanpa saya benar-benar yakin dan punya penghayatan. Semakin saya belajar dan saya mendorong Anda semakin belajar, semakin pengakuan iman kita itu bukan kredo di mulut belakang, tapi sesuatu yang internal di dalam hati. Mengapa percaya Allah? Contoh berikutnya, mengapa percaya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus? 1,6 miliar Muslim tidak percaya Allah Tritunggal. Dan bisa dibilang bahkan semua orang non-Kristen tidak mempercayai. Bahkan ada orang Kristen menyebut diri Kristen tidak percaya. Misalnya Saksi Yehova dan Mormon dan kelompok Kristen Unitarian. Nah masalahnya adalah banyak orang Kristen jangankan tahu mengapa dia percaya, apa yang dia percaya aja nggak tahu. Nah ini problem berat. Oleh karena itu di dalam rangka memikirkan wawasan dunia, saya mendorong setelah selesai dari ceramah ini, coba Anda belajar lebih jauh melalui apapun, mendengar atau membaca, mengapa saya percaya ini? Why I believe what I believe. Next. Tadi dalam pengakuan iman rasul dikatakan mengapa percaya anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yesus disebut anak yang tunggal, Tuhan kita. Jangan lupa 1,6 miliar Muslim menolak Yesus adalah anak tunggal Bapa dan Tuhan. Artinya, kalau Anda percaya ini, Anda harus punya alasan. Alasan. Mengapa percaya pada Yesus yang disalibkan dan bangkit? 1,6 miliar Muslim menolak Yesus mati dan bangkit. 2000 tahun yang lalu maksud saya. Dan tidak sedikit orang Kristen yang menolak Yesus bangkit secara tubuh. Ini yang saya mau katakan. Ini pengakuan iman rasul. Kalau kita mau rethinking our worldview, dan di dalam pengakuan iman rasul itu tercermin wawasan dunia Kristen. Kenapa? Percaya pada Allah itu realitas ultimat. Percaya manusia berdosa itu tercermin dari pengampunan dosa. Percaya pada Yesus Kristus, percaya pada kehidupan yang kekal itu kontra ateis. Anda lihat, kalau kita ingin menjadi orang yang dewasa,
Saya percaya kita perlu memperdalam mengapa kita percaya apa yang kita percaya. Dan semakin kita memperdalam mengapa, itu menolong kita lebih jelas sebagai orang Kristen. Ya, inilah alasan saya dan tidak mudah bimbang. Ada banyak orang Kristen yang mudah bimbang karena memang di gereja tidak pernah diajarkan mengapa. Hanya apa, sebagian lagi malah tidak jelas juga apa yang dipercaya. Terakhir, praktis sekali menghidupi wawasan dunia secara lebih konsisten. Ini adalah goal terakhir. Wawasan dunia bukanlah pengetahuan untuk wawasan, tetapi sesuatu yang kalau kita percaya benar harus kita hidupi. Semakin kita jelas apa yang kita percaya, semakin kita berani dan berusaha menghidupi. Saya berikan contoh yang sederhana sekali. Sesuai ketika saya bertobat jadi orang Kristen, saya ingat saya melakukan disiplin ini. Mungkin yang lalu pernah saya ceritakan sedikit ulang. Jadi pada waktu saya bertobat, saya itu pergi ke sebuah gereja. Sabtu ini saya akan pelayanan lagi di sana di desa Munut, Kota Tulungagung, di desa kecil sudah ada di peta. Nah, gereja kami itu dipindah. Jadi ini ada jalanan. Awalnya di sini, lalu pindah karena sesuatu dipindah ke seberang. Dibangun gereja itu. Masalahnya ketika dipindah ini, persis di depannya ini itu adalah gang menuju ke kuburan. Jadi pojok ini kuburan. Sini kuburan, ini gereja. Jadi beda cuma ya mungkin 300 meter gitu. Jadi gereja kami berada di gang kuburan sampai sekarang. Ketika saya bertobat susah, saya itu semakin jelas pada konsep-konsep yang saya percaya bahwa ada Tuhan, ada malaikat, ada iblis, setan. Tapi Tuhan berkuasa atas dunia natural dan dunia supranatural. Tuhan yang berkuasa. Namun dulu rumah saya itu agak memanjang, lebarnya kecil, rumah kontrakannya memanjang, dan toiletnya itu paling belakang. Saya ingat, saya tuh sering waktu nonton film horor. Saya suka film horor, thriller, pembunuhan, saya suka sekali susah. Bukan psikopat ya saya, bukan. Tapi saya suka sekali dengan film-film seperti itu. Saya tuh kalau malam nonton, saya tuh ke belakang tuh takut susah, takut. Waktu saya SMP sebelum saya bertobat, ngeri. Tapi tidak seperti wanita yang suka, yuk ke toiletnya gandengan gitu. Itu biasa wanita. Tidak, sorry. Saya tidak seperti itu. Tapi saya berusaha untuk berani, saya takut susah. Dan saya ingat saya sering ketakutan. Ketika saya bertobat, saya bergereja di gereja yang di kuburan. Saya kemudian berpikir sesuatu. Tuhan, kalau saya percaya Engkau ada, Engkau menyertai saya, Engkau melindungi saya, termasuk di kuasa kegelapan, saya mau latihan. Jadi setiap hari saya lupa Selasa atau Rabu setelah persekutuan doa. Rabu, betul. Rabu persekutuan doa. Kira-kira sampai 8:30 malam. Ini betul-betul tidak ada lampu susah. Ini semua pohon kelapa, pohon-pohonan gitu ya di desa. Ini tidak ada lampu, sampai di pojok ini kuburan susah. Saya selesai doa, bye-bye semua perpisahan sama anggota gereja. Saya naik sepeda BMX saya. Waktu itu masih ini. Tanpa ngajak yang lain, tanpa juga cerita bahwa saya melakukan itu. Sekarang sudah lewat 20 tahun lebih baru saya cerita. Saya betul-betul naik sepeda itu melihat petang itu dan gitu ya, dalam nama Yesus gitu ya. Saya benar-benar takut tapi juga termotivasi. Dan saya datangi kuburan. Lalu saya berhenti di kuburannya. Itu kuburan jelek di desa. Saya memandang, saya kira-kira mungkin setengah jam di situ sendirian, merenung, mengingat pengkhotbah pasal yang ke-7. Disitulah akhir kehidupan manusia. Lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Itu ayat-ayat yang muncul. Jadi lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Lebih baik pergi ke apa itu jadi lupa. Lalu saya waktu lihat-lihat begitu, dan itu saya praktikkan setiap minggu. Setiap minggu selama berbulan-bulan. Saya tahu apa yang terjadi waktu di situ. Saya itu berkata pada diri saya dalam hati ini, kalau memang wawasan dunia saya ini benar, Tuhan berkuasa atas iblis, malaikat, Tuhan melindungi saya anak Tuhan, roh yang ada pada saya lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Kalau ini benar saya nyanyikan dengan teriak-teriak di gereja, maka apanya yang harus membuat saya takut?
Jadi saya praktekkan berbulan-bulan begitu. Satu kali, waktu saya datang, ada bapak-bapak susah. Bapak-bapak, wah saya cukup tegang sekali susah. Karena ini biasanya nggak ada. Dia diam di situ, dia nggak menyapa saya juga diam juga. Ini serius susah. Saya tidak bergurau. Saya berdoa, Tuhan, ada dua kemungkinan, dia memang penjaga kuburan atau dia jadi-jadian. Ya apapun lah Tuhan, kau melindungi saya. Jadi saya sapa, Pak. Ya, apa yang kamu di sini? Ya lihat-lihat aja Pak. Lihat aja. Terus dia pergi. Saya pulang. Minggu depannya saya agak khawatir dan takut. Apakah saya mau lakukan ini berbulan-bulan? Saya lakukan itu sendirian. Tapi saya coba lagi datang, bapaknya datang lagi. Ya saya dia manusia penjaganya saja. Poin saya adalah, saya berusaha untuk menghidupi. Ini memang ranah nekat. Tapi ketika saya praktek satu tahun di Lampung, saya ingat saya jadi pembina remaja. Anak-anak remaja saya SMP SMA. Waktu selesai persekutuan, saya bilang, udah di gereja udah teriak iblis pinjam-pinjam. Sekarang kita ke kuburan yuk. Mereka kaget. Hah? Iya. Sudah saya lancang dari satu grup semua. Puluhan orang saya ajak ke kuburan malam-malam. Dan saya ingin tahu mana yang konsisten, mana yang tidak konsisten. Mana yang ketakutan, mana yang benar-benar berani. Nah, itu adalah contoh yang lalu. Sudah lihat, saya tutup dengan ini, rambut saya baru. Maksudnya bukan rambutnya, potongannya. Sudah beberapa waktu yang lalu, tapi bukan yang kali ini ya. Saya pergi ke mall, saya potong rambut. Sehari sebelumnya, saya tuh nonton berjam-jam Pay It Forward di YouTube. Pay It Forward, bagaimana berbuat kebaikan secara random. Misalnya Anda di supermarket, orang sebelum Anda yang antri di belakang Anda itu tiba-tiba Anda bayari itu, walaupun tidak kenal. Khususnya juga ada orang yang miskin di jalanan, itu Anda kasih pertolongan, makanan, pizza atau apa. Saya nonton tuh berjam-jam, saya merasa menyentuh sekali buat saya. Besoknya saya mau praktekkan itu. Saya potong rambut susah. Nah, waktu saya potong rambut di sebuah mall, jadi agak sedikit mahal potongnya. Saya harus terus terang mengatakan bahwa hairstylistnya, tukang potong rambut itu bahasa kerennya hairstylistnya. Hairstylistnya ini seorang wanita yang cantik dan manis. Saya ada dengan istri saya, tenang saja. Dan istri saya ajak bicara. Saya katakan kepada dia, ini hairstylist tercantik, termanis seumur hidup saya. Dia bilang, betul. Istri saya pun setuju. Betul. Jadi kita juga cukup terkejut. Apa nggak ikut fashion model aja Mbak? Ngapain kamu jadi hairstylist? Benar-benar menurut saya cantik dan manis. Bukan cuma manis, tapi cantik dan manis. Menyenangkan sekali orangnya. Bisa bayangkan kan ya? Nah ketika saya dipotong rambut saya, sebelumnya kan saya dicuci, dikeramasi. Saya ngobrol, saya tuh selalu biasanya ngobrol dengan ini, keramas, kasih air panas. Saya tanya kalau kerja di sini ramenya hari apa, ngobrol ya. Satu waktu dengan hairstylist saya juga ngobrol, termasuk ngobrol tentang penghasilannya. Saya tanya beberapa. Nah karena sebelumnya itu lagi nonton Kemurahan Hati, saya dalam hati lagi pengen ngasih tip yang besar. Maksud saya besar itu tidak seperti biasanya. Ya, bukan besar bagaimana, tapi pokoknya saya mau kasih tip yang tidak seperti biasa yang saya lakukan 5-6 kali lipat lebih banyak atau mungkin 10 kali lipat lebih banyak dari yang saya lakukan. Saya kepengen melakukan sesuatu. Tapi ada pergumulan. Yang saya mau kasih tip yang mana? Yang cantik dan manis atau yang ngeramasin yang mohon maaf kurang cantik dan kurang manis? Dan saya bergumul susah, ini sangat praktis sekali. Tapi kalau saya mau kasih buah-buahnya banyak, terlalu pelit saya untuk melakukan hal itu. Kalau saya kasih satu banyak, satu nggak terlalu banyak, pertanyaannya mana yang harus dikasih banyak? Saya tahu nggak? Saya bergumul. Saya memutuskan yang saya kasih itu yang kurang menarik. Saya kasih banyak, lebih banyak dari 3 kali lipat dari yang hairstylist. Saya tahu kenapa? Karena saya berpikir secara Kristiani bahwa yang mengeramasin saya ini pasti penghasilannya lebih rendah daripada yang hairstylist. Saya tahu. Sudah saya cek. Dan orang yang lebih membutuhkan adalah yang mencuci rambut saya. Sedangkan hairstylistnya saya percaya dengan orang seperti itu pasti banyak bos-bos yang ngasih gaji besar.
Maka walaupun saya lebih menyukai ngobrol dan melihat yang hairstylistnya, secara jujur, dan istri saya pun setuju itu, dan ini direkam, jadi saya tahu ini akan menyebar. Tapi saya memutuskan untuk memberi jauh lebih banyak kepada yang mencuci rambut saya. Kenapa? Saya pikir saya mau konsisten. Tuhan, pemberian saya tidak boleh didasarkan atas suka atau tidak suka, tetapi keyakinan saya bahwa Engkau mungkin mau memakai saya menjadi saluran berkat, dan saya harus mencari mana yang paling membutuhkan, dan bukan masalah saya suka mana. Saya berpikir bahwa setiap kali kita menjadi orang Kristen yang mau hidup konsisten, hal-hal sekecil apapun bisa kita pikirkan secara Kristen, dan kita perlu belajar mempraktikannya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama.